Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih. Ini berkenaan dengan sunnah di dalam ibadah salat. Sunnah dalam ibadah salat. Saya langsung masuk mazhab Syafi'i. Sebenarnya ada empat mazhab, ya. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Cuman hari ini, ya, kita langsung masuk kepada mazhab Syafi'i. Kemarin kita sudah sampai di sunnah yang ke-8. Sunnah yang ke-8 yaitu mengaminkan setelah bacaan Fatihah. Itu hukumnya sunnah. Kemudian selain dia mengaminkan, aminnya dijaharkan. Aminnya dijaharkan. Berarti kalau dijaharkan bukan dalam hati, dijaharkan sesuai dengan sholatnya. Kalau sholatnya jahar, maka aminnya juga jahar. Tapi jangan terbalik. Sholatnya jahar, amin tak kati. Giliran sholatnya yang sirri, ya, gitu amin kuat. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Giliran sholat zuhur, walil maghdubi alaihim waladdallin. Giliran sholatnya jahar, kata imam, walil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau mati, jangan terbalik. Karena memang dunia lah terbalik. Jangan sholat melok terbalik pula. Biarlah dunia yang terbalik, sholat jangan melok terbalik. Kalau dia jahar, maka aminnya dijaharkan. Tapi kalau dia sholatnya sir, maka aminnya juga sir. Ya, itu. Kemudian yang ke-9, sunnah yang ke-9, membaca surat. Membaca surat. Memang di dalam kitab ini ditulisnya surat pendek. Kalau membaca surat terserah, nak suratnya pendek, nak suratnya panjang, boleh. Cuma karena kita adalah bahasa agak kerennya termindset. Itu agak kerennya dikit lah. Apa termindsetnya? Dari kecil dulu setelah membaca Fatihah, membaca surat-surat pendek. Makanya pendek terus. Dari kecil dulu memang diajarkan begitu. Apa benar tak? Dari guru-guru kita dulu, baik guru TK TPA, guru kita sekolah, gitu kan? Kapan sudah membaca Fatihah, baca apa? Nah, itulah kapan panjang dikit mulai pening kepala. Karena memang sudah termasuk di sini. Padahal dalam fikihnya tidak ditulis surat-surat pendek. Membaca surat. Terserah anak pendek bayu, panjang jadi. Tapi kalau sudah termindset kita surat pendek, kapan panjang dikit marah lah itu. Apakah imamnya kena blacklist ataukah pengurusnya kena omel? Tapi di kami sana, sini dah, ya, di sini dah. Jamaahnya sini pokok nerimo be, nerimo be. Tapi tidak datang lagi. Iya, tapi tidak datang lagi. Ada tak? Hati. Iya itu.
Jadi kalau sudah kita masuk dalam alam bawah sadar surat pendek, karena memang dari kecil kita sudah disampaikan demikian, maka itulah yang galak menjadi ribut di dalam masjid itu. Ada yang ngomong, "Oi, tak usah panjang-panjang." Ada yang ngomong, "Tak apa-apa." Itulah kan. Ini. Gitu. Nah, membaca surat setelah bacaan Fatihah itu di 2 rakaat pertama. Kalau dia sholatnya 4 ataupun 3 rakaat. Kalau dia 2 berarti dua-duanya. Tak disebut 2 rakaat pertama. Kenapa tak disebut 2 rakaat pertama? Karena memang dia cuma 2 rakaat. Berarti kalau dia sholatnya 2 rakaat, maka semuanya membaca baca surat setelah bacaan Fatihah. Tapi kalau sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat, berarti 2 rakaat pertamanya setelah bacaan Fatihah, maka dia disunnahkan membaca surat. Di sini dikatakan lil imam wa ghairihi, bagi imam dan yang selain imam, kecuali makmum. Berarti imam dan selain imam itu artinya dia sholatnya sebagai imam atau dia sendirian. Kalau dia sebagai makmum, fil jahriyah idza jahara imam. Jadi bacaan imamnya itulah sudah dianggap bacaan maka tidak perlu dia baca surat kalau dia jahar. Maka di sini dikatakan dimakruhkan, fatukrahu as-suratul lahu, suratul lahu, fatukrahu suratul lahu. Jadi dimakruhkan dia membaca surat bagi makmum. Kalau sholatnya sholat jahar, ingat garis bawahi, sholatnya sholat jahar. Sholat jahar itu sholat yang disuarakan, imamnya bacaan suratnya dikuatkan, atau bacaan Fatihahnya dikeraskan, itu namanya sholat jahar. Sholat jahar itu. Atau juga yang tidak baca surat itu sholat jenazah, tidak baca Fatihah, ini apa namanya, surat. Sholat jenazah tak kati baca surat, Bu ya. Ya, kalau bapak mungkin lah banyak yang tahu kan. Karena dalam sholat jenazah itu ada berapa rakaat? Bukan rakaat, takbir. Itu pertanyaan jebakan. 4 takbir, bukan 4 rakaat. Ini jangankan kamu, kalau calon guru juga ditanya, sholat jenazah berapa rakaat? 4. Kalau 5, 4. Takbirnya yang 4 kali, tidak perlu dia ruku, tidak ada sujud. 4 kali takbir. Dalam 4 kali takbir itu tidak ada bacaan surat. Di antara takbir-takbirnya tadi, ya, di sholat jenazah tidak ada baca surat. Ya, itu. Nah, kalau dia masbuk bagaimana? Kalau dia masbuk, falahul qiraah, maka baginya adalah membaca fi raq'ataini ats-tsalitsah war-rabi'ah. Dia masbuk tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua sudah terlewatkan. Maka bacaan dia
di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu dia membaca apa? Membaca surat. Ya, membaca surat. Yang dia sholatnya dewean tadi. Kan 2 rakaat pertamanya kan sudah ikut imam. Imam tidak membaca surat lagi setelah rakaat ketiga dan keempat imam. Kalau kita masbuk rakaat ketiga dan keempat imam, kita ikut sudah tidak baca surat, hanya membaca Fatihah. Nah, maka di sini dikatakan falahul qiraah fi rak'ataini ats-tsalitsah war-rabi'ah min salati nafsi. Jadi ketika dia imam sudah salam kanan, salam kiri, kan dia tegak kan? Pada saat dia salat sendiri itu kan dewean. Maka dia membaca surat setelah baca Fatihah. Oke. Tuh. Kemudian wa aqallul qiraah, paling sedikit bacaan surat, paling sedikit yang dibaca setelah baca Fatihah itu yang pertama, kalaupun dia 1 ayat tapi ayatnya panjang. 1 ayat boleh tapi ayatnya panjang. Yang 1 ayat Yasin, Allahu Akbar, gitu kan? Paling sedikit 1 ayat tapi ayatnya panjang. Atau dia 3 ayat. Contohnya Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Kalau itu tidak usah diajarkan kalau yang itu sudah jadi ayat oncak lah ya. Ayat oncak. Tahu ayat oncak? Itu lah hafal kalau itu. Bentanya hafal juz amma hafal. Kulhu wa a'udzu birabbin nas inna a'tayna. Sudahlah itu. Memang itu hafalan ini tuh. Iya, itu ayat oncak. Ya, ayat oncak. Nah itu paling sedikit ya, itu paling sedikit. Kalau dia pendek maka dia 3 ayat. Tapi kalau dia panjang maka cukup 1, paling sedikit boleh 1 ayat. Nah, disunahkan memanjang bacaan di rakaat pertama daripada yang kedua. Jadi sunnahnya rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Sebenarnya ada tujuannya. Kenapa tujuannya yang pertama lebih panjang daripada yang kedua? Supaya juga tidak sampai ada yang masbuk. Masih ada kesempatan dia. Jangan terbalik. Rakaat pertamanya pendek, rakaat keduanya panjang. Nah, jadi rakaat pertama disunahkan lebih panjang bacaannya ketimbang di rakaat yang kedua. Nah, kalau jadi imam pun demikian. Salatnya sendiri bisa atau kalau menjadi imam juga pun demikian, ya. Nah, kemudian sama halnya disunahkan kalau dia membaca 2 surat. Dia membaca 2 surat. Maka suratnya itu haruslah berurutan berdasarkan urutan di dalam urutannya dari depan, bukan dari belakang. Urutannya dari depan. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, terus berurutan. Jangan nyungsang. Tahu nyungsang? Rakaat pertama An-Nas,
Rakaat kedua kulhu. Itu namanya nyungsang. Nyungsang. Jadi dia disunahkan dia berurutan berdasarkan tertib yang ada di dalam Al-Quran, dalam mushaf itu. Nah, kalaupun dia cak tadi jago kan, rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua baca kulhu, itu dianggap khilaful afdal, menyelisihi yang diutamakan. Menyelisih keutamaannya tak dapat. Kira-kira kita ni nak beribadah ingin dapat yang utama atau yang pokoknya jadilah yang penting semayang, Ustaz? Atau mak itu? Kadang-kadang prinsip kita ni kadang-kadang begitu juga kan? Jadilah Ustaz, yang penting solat, jadilah. Nak utama-utama nian, afdal nian. Tidak, kalau pacak kita ini kepalanglah solat, yang kita cari adalah yang utama. Jangan galak jadilah itu. Kapan tanya surga nak surga ya? Tak galak surga jadilah. Kapan tanya nak surga Firdaus? Ya tak? Kapan nak beramal jadilah. Jangan. Kalau kita nak surganya surga yang hebat, maka usahanya berarti dalam amal ibadah kita juga harus dicari yang utama. Nak bagus kita kalau baca. Supaya apa? Supaya paling tak amal kita itu jadilah amal yang terbaik. Ya kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, itu ahsanu amala. Berarti kalau ahsan itu berarti afdal. Kalau dia ahsan afdal. Jangan jadilah. Kapan ini jadilah. Kita ni kapan kalau jadilah terus itulah kan. Jadilah. Kapan tak tunjuk orang nak marah. Itu. Kapan ngomong jadilah. Itu. Terus. Kemudian wa yahsulu aslus sunnah. Hasil dari asal sunnah itu, aslinya sunnah itu biqiraati syai'in minal Qur'an, membaca bagian dari Al-Qur'an, tetapi membaca surat itu lebih diutamakan katanya. Ahabbu, lebih disukai, lebih dicintai kalau dia bacanya surat. Berarti boleh baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Pak. Enggak ada. Kita solat Isya-nya surat Al-Baqarah. Berarti 2 juz, hampir 3 juz lah. 3 juz kurang dikit. Itu lebih diutamakan. Surah Ali Imran. Kalau itu Ustaz, surah Al-Kautsar. Ya surah juga. Surat juga ahab, lebih disukai ketika membaca surat. Wa in kanatil qasar, walaupun dia pendek suratnya tadi, walaupun suratnya itu pendek, kecuali katanya, fit tarawih, kecuali solat tarawih, maka bacaannya adalah bagian dari surat yang panjang, itulah diutamakan. Kalau tarawih bacaannya panjang, diutamakan itu suratnya yang panjang. Jangan terbalik. Kita tadi enggak terbalik tadilah. Salat di hari biasa panjang kalau suratnya. Begitu tarawih pendek baik. Ayo, inna anzalna al-kautsar, inna anzalna kulhu, inna anzalna. Ada dulu Pak di tempat kami lah, tempat kami. Mas ini dah ada. Ditulisnya itu rakaat pertama.
Ditulisnya surat apa setelah baca Fatihah. Rakaat kedua suratnya apa? Nah ditentukan je imam tu. Jadi imam tu sudah mendapat ketentuan. Saya tak baca lebih dari itu, baca dikit. Karena kapan lebih dari itu langsung imam tu blacklist. Jangan panggil lagi imam itu, ngapa? Tidak sesuai ketentuan. Tapi alhamdulillah katik sini. Nah, katik. Kerja aku ada. Iya, ada SOP ya. SOP imam. Nah, kalau dia tarawih, maka afdolnya memang yang panjang. Kenapa? Disunnahkan di situ adalah qiyam, mendirikan. Kalau mendirikan itu kan lama. Kalau mendirikan itu lama, mendirikan bangunan lama, berproses. Mendirikan malam, ya lama, arti menghidupkan malam. Kalau cuma 5 menit bukan mendirikan. Nah, maka dia tarawih itulah, maka sebut qiyamul lail. Maka tarawih itu panjang. Termasuklah tahajud juga panjang afdalnya. Afdalnya panjang. Kenapa? Kalau kita bangun jam 3, ada bacanya 1 rakaat sejuz misalnya, serakaat. Kira-kira bertemu dengan subuh jam 4 lewat berapa? 30 berapa? 35 jam 4 lewat 35 bertemu situ. Tapi kalau kita maca rakaat pertama kulhu, rakaat keduanya al-falaq, rakaat pertamanya kulhu, rakaat kedua al-falaq, 5 menit selesai. 5 menit selesai. Kamu bangun tahajud jam 2. Kira-kira tidur lagi, dan itulah galak semayang tahajud subuh lewat. Semayang tahajud subuh lewat. Pernah mah itu tak? Itu. Karena teorinya salah. Makanya sholat tahajud itu yang paling baik waktunya sepertiga malam terakhir. Kalau dibagi 3 waktu malam itu sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Yang paling utama yang terakhir, yang sudah mendekati waktu Kenapa? Kalau dia sholatnya panjang, 1 jam dia sholat tahajudnya plus witir 3 rakaat, maka bertemulah tak lama dia salam, tak lama dia berzikir, azan subuh. Tidak dia kebablasan subuhnya. Yang galak kebablasan itu semayang bangun jam 2, salat maca rakaat kulhu, rakaat keduanya annas, kulhu annas, 5 menit selesai. Walaupun kamu tahan katanya berzikir, aku pakai tasbih Ustaz. Ya tak tahan 3 jam berzikir tasbih itu. Itu jam ngantuk. Ya kan? Nah, makanya galak. Nah, itu maka sudah ditentukan dalam syariat aturannya itu sepertiga malam terakhir. Maka bacaannya nak panjang karena dia qiyam. Qiyam itu mendirikan. Nah, solat-solat yang sunatnya 2 rakaat itu disunahkan juga membaca surat. Solat yang sunat yang 2 rakaat itu disunahkan membaca surat. Ya, itu. Nah, yang baiknya adalah di 2 rakaat sunat subuh itu takhfif. Sunat subuh, sunat sebelum subuh itu bacaannya kan 2 rakaat. Sunat subuh itu bacaannya yang ringan-ringan saja. Fayuqra'u fil ula qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Rakaat kedua baca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ada apal misalnya kan? Ya kalau ada apal maka diriwayatkan
baca rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Jadi sunat fajar itu bacanya yang ringan saja, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Tapi jangan salah baca Al-Kafirun, kan tak kata orang dengar, kamu itulah bingung kapan berhentinya. Ya? Wala ana 'abidum ma'badtum wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidum ma'badtum wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidum. Kata orang ingat ke kan sembahyang dewe? Kan? Kok Al-Kafirun banyak yang terputar-putar, Pak. Ya. Nah, jadi apa? Harus dia bisa menghafal dengan baik. Kemudian, nah disunahkan untuk subuh Jumat. Nah ini disunahkan untuk subuh Jumat. Di rakaat yang pertama, alif lam mim sajadah. Rakaat yang kedua al-insan, hal ata 'alal insan. Itu namanya ittiba'an lis sunnah. Itu melok sunnah Nabi karena Nabi melakukannya. Melakukannya. Fa in taraka alif lam mim fil ula, kalaupun dia di rakaat pertama dia tak baca itu, maka ya, sanna ayati biha fis tsaniyah, maka dia di rakaat yang keduanya datangkan dia di rakaat yang kedua. Wa in iktasara ala ba'dihima, kalaupun juga dia bacanya diringkaskan baik misalnya, tak dibaca sepenuhnya, ya. Nah, kalaupun dia bacanya selain itu tadi, diletakkannya di rakaat yang kedua karena dia lupa baca di rakaat yang pertama, itu namanya khalifus sunnah. Dia menyelisihi sunnah. Kalaupun misalnya waktunya sempit nak baca ayat sajadah, waktunya sempit. Kenapa waktu sempit? Misal jadi ada aktivitas atau kegiatan bangunnya mungkin agak telat, ya. Itu tadi yang dilakukan. Ataupun demikian dibalik, ada bil aks walau ayatus sajadah. Atau kalau dia memungkinkan tidak baca galonyo, maka baca di bagian ayat yang ayatus sajadah. Kan waktunya tidak mungkinkan nak baca dari alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, panjang itu kan. Mungkin diambil mulai dari innal ladzina yu'minuna bi ayatina, ya, atau bisa juga dari fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, ya, bisa di situ. Jadi ambil yang memungkinkan untuk melakukan sujud saja. Dikatakan oleh sebagian madhab Syafi'i, tak galonya, sebagian saja. Tidak disunnahkan dia mudawamah terus menerus. Tidak disunnahkan dia terus menerus. Apa terus menerus? Pokoknya setiap Jumat sejadah. Baca sejadah. Hafal sejadah. Misalnya baik. Tidak disunnahkan terus menerus. Kenapa demikian? Takutnya itu dianggap wajib. Kalau dalam sebulan itu misalnya adalah sekali tidak sejadah itu kan. Ya bagi yang senang dia meloi. Yang kaki lutut sakit ini gemetar, kapan Jumat tak datang dia. Ngabuai.
Lah 3 halaman. Sejadah itu 3 halaman. Dibaca imam dengan suara merdu. Tambah panjang waktunya. Dari 4:30 sampai 5:30. Lututnya gemetar-gemetar. Kalau tak hafal, Pak, lama itu. Kalau orang hafal baca dia agak ini dikit kan, terasa ringan. Tapi betul hafal, belum sudah aja. Apalagi baru pertama datang ke masjid subuh kan. Ya, Pak betul Jumat. Macam sejadah. Langsung sujud. Nah, aliran baru ini. Aliran baru. Iya, wong terukuk dulu, dia sujud-sujud. Maka dia jangan setiap saat. Maka mungkin adalah sekali dia tidak saja khawatir itu dianggap wajib. Lah ada yang ngomong mah itu. Mana aku lupa masjid mana lah yang ngomong pernah. Ustaz katanya, kami ini dipaksa ke sejadah ini. Pokoknya hafal dah hafal maksa lah. Dia tak punya imam tetap. Imamnya itu gantian sama dia tu lah. Iya, pokoknya hafal dah hafal dia langsung sejadah. Setiap Jumat subuh. Sehingga menjadi beban. Beban bagi jamaah. Kadang-kadang beban juga jadi imamnya. Kalau imam memang galak ni tak boleh tak jadi beban. Tapi yang imam baru terbang labu ni kan. Ya temanlah labu daripada terbang. Nah itulah yang galak ini tu. Tahu Pak imam terbang labu tu kan. Ya temanlah lupa daripada ingat. Iya makanya kena temanlah labu daripada terbang tadi tu. Itu imam terbang labu namanya. Nah, maka dia tidak disunahkan untuk terus menerus yang sifatnya alat dawam. Yang sifatnya alat dawam tidak disunahkan. Karena dikhawatirkan dianggap wajib. Yang 9 tadi ya. Baru nomor 9. Nomor 10. Sunnah yang ke-10. At-takbir fi kulli khafdin. Ya. At-takbir fi kulli khafdin wa raf'in min ghairi ruku'. Ya. Jadi dia setiap kali dia menurunkan ruku, maka dia mengucapkan atau membaca takbir. Ya. Kemudian dia bangun selain dari ruku yang takbir. Kalau bangun dari rukuk bukan takbir tapi sami Allahu liman hamidah. Kalau bangun dari selain rukuk maka dia Allah. Bangun dari sujud ya. Kemudian dari duduk mau berdiri itu Allahu akbar takbir. Setiap kali mau turun baik itu rukuk baik itu sujud maka dia membaca dan mengucapkan takbir dan itu adalah hukumnya sunnah kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya fardu atau wajib, rukun, masuk rukun kalau takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram ya, dan selain pada saat dia bangun dari ruku maka dia takbir itu hukumnya sunnah. Dikenal juga dengan ruku takbir al-intiqal namanya. Takbir perpindahan gerakan. Takbir setelah baca surat ke ruku, kemudian takbir ketika sujud, takbir bangun dari sujud, takbir ketika dari duduk mau berangkat naik berdiri tegak. Itu namanya takbirul intiqal. Dikenal juga dengan istilah takbir intiqal. Kemudian yang ke-11, meletakkan kedua telapak tangan
di lutut pada saat ruku. Nah, jadi letakkan kedua telapak tangan. Telapaknya bukan depan sini. Di lutut, bukan di betis. Ya nak jelas lah emang. Ya di lutut, bukan di betis. Aku praktekkan ada yang main itu tuh. Nih, di betis dia. Rukuk dia diletakkan ini. Allahu Akbar. Ini namanya betis ini. Ya? Ada juga yang di sini. Yang ada di sini. Di lutut. Letakkan di lutut. Tahu ya lutut dah? Ya kalau tidak tahu lutut. Dengkul. Ya, dengkul. Kalau tidak tahu lutut namanya dengkul. Jadi pada saat rukuk letakkan kedua telapak tangan. Ya, letakkan di lutut. Letakkan di lutut. Itu sunnahnya. Kemudian wa tafriqah asabi'ah. Jari-jarinya itu dibuka. Jangan main ini. Buka. Ya. Itu. Asabi'ah lil qiblah. Ya, itu. Kemudian itu tadi ke-11. Ke-12 sunnah juga membaca tasbih fir ruku' salatan. Membaca tasbih pada saat rukuk 3 kali itu hukumnya 3 kali itu sunnah. Yang wajibnya cuma sekali. Membacanya menjadi 3 kali itu hukumnya sunnah. Bacaannya subhana rabbiyal azimi. Kalau dia batas kesempurnaan bacaan tasbihnya ditambah mazhab Syafi'i wa bihamdihi. Ya. Jadi ma'aziyadatin wa bihamdihi wa huwa adnal kamal. Habisnya. Oke, jadi sampai di nomor 12 baru ya. Jadi tasbihnya membaca pada saat rukuk, bacaan tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu menurut madhab Syafi'i. Nah, membacanya menjadi 3 kali itu hukumnya sunnah. Ya. Baik, karena waktunya sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan lagi sunnah salat menurut madhab Syafi'i. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.